Ini adalah kelanjutan dari perjalanan itu. Ketika mereka melangkahkan kaki di daerah orang Gerasa ini, mereka mendapatkan sambutan. Namun sambutan ini bukanlah sambutan yang biasa. Orang yang menyambut adalah orang yang berambut panjang, tidak berpakaian, matanya merah, berdarah, berlumuran darah, dan juga dia tidak terlihat seperti manusia. Dikatakan di sini bahwa orang itu lebih mirip binatang daripada manusia. Orang ini adalah orang yang telah kerasukan untuk waktu yang sangat lama. Dia juga telah dirantai, namun dikatakan di sini rantainya diputuskannya, belenggunya dimusnahkannya. Bagi banyak orang pada saat ini, mereka tidak mempercayai lagi akan kuasa dari roh jahat. Apalagi dikatakan di sini, sebuah rantai diputuskan dan sebuah belenggu dimusnahkan. Mereka berkata bahwa ini hanyalah dongeng belaka. Namun, apa yang dikatakan di dalam Efesus 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Dengan jelas Alkitab telah mengatakan bahwa lawan kita sebenarnya saat ini adalah roh-roh yang jahat yang berada di udara. 1 Petrus 5 ayat 4 mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Setan terus siap siaga mencari waktu yang tepat untuk dapat menerkam kita. Lantas apa yang akan dilakukan oleh setan ini? Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Setan tidak menginginkan suatu hal yang baik terjadi kepada kita. Ia hanya menginginkan sesuatu yang tidak baik. Dia ingin membinasakan kita. Namun dengan jelas di sini katakan bahwa Yesus datang supaya kita mempunyai hidup dan kita mempunyainya dalam segala kelimpahan. Lanjut ke dalam cerita kita di ayat yang ke-7. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah jangan siksa aku. Ayat yang ke-8, karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Kemudian ia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion karena kami banyak. Ayat yang ke-10, ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Pada zaman kerajaan Romawi, Legion itu adalah subdivisi dari angkatan perang Romawi. Jumlahnya terdiri dari 6.000 orang prajurit infanteri, ditambah juga pasukan kavaleri. Jadi bisa dikatakan bahwa orang Gerasa yang kerasukan tadi dirasuki oleh sekitar 6.000, ataupun jumlahnya walaupun tidak tepat, sebanyak inilah roh-roh yang berdiam dalam dirinya. Dan kita bisa bayangkan betapa kesakitannya dan betapa tersiksanya orang itu. Kita lanjutkan pada Markus ayat yang ke-11. Markus 5 ayat yang 11. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Ayat yang ke-12. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami memasukinya. Ayat yang ke-13, Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Seorang Gerasa yang telah tersiksa selama bertahun-tahun, yang rambutnya telah panjang, berlumuran darah, dirantai, dibelenggu, akhirnya mendapatkan kebebasan, kelepasan yang diberikan oleh Yesus. Akhirnya dia mendapatkan kesembuhan. Lantas apakah yang dilakukan oleh seorang Gerasa ini? Di ayat yang ke-18 dikatakan, pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Ayat yang ke-19, Yesus tidak memperkenankannya.
Tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Ketika ia mengalami kesembuhan dan kelepasan di dalam jiwanya, ia tidak memikirkan untuk bersenang-senang, kembali ke rumahnya, kepada keluarganya. Namun di sini dikatakan, ia langsung datang kepada Yesus, meminta supaya diperkenankan menyertai Yesus. Namun Yesus berkata tidak. Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan tugasnya mudah, hanya memberitahukan kepada mereka apa yang telah diperlakukan oleh Tuhan kepada dia, apa yang telah diberikan dan kasih apa yang telah dilakukan. Di ayat yang ke-20, orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan Injil di daerah Dekapolis, segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Yesus pun menjadikan orang Gerasa ini sebagai penginjil, dengan memberitakan apa yang telah terjadi kepada dirinya, sebuah kesaksian yang hidup. Dia menjadi seorang penginjil di daerah Dekapolis, dan dia telah membantu Tuhan dalam menyebarkan firman-Nya. Ditunjukkan bahwa tidak ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh Tuhan. Tidak ada penjara yang tidak dapat dibuka oleh Tuhan. Tidak ada hal yang tidak bisa dilakukan ataupun diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dalam Kolose 1 ayat 12 hingga 14 dikatakan, "Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa." Inilah kelepasan yang kita dapatkan oleh Tuhan. Kembali lagi kepada cerita dari Charles Colson. Ketika ia mengalami masa penjaranya yang selama 7 bulan, dia telah sampai di malam terakhirnya, dia pun membereskan barang-barangnya. Ketika yang membereskan barang-barangnya, teman satu selnya sedang mengadakan permainan kartu dengan narapidana lainnya. Seorang yang bernama Archie pun bertanya kepada Charles, "Ketika engkau pergi nanti, apakah yang akan engkau lakukan kepada kami?" Seketika ruangan itu pun menjadi sunyi. Semua orang menatap Charles dan ingin tahu apa jawabannya. Charles pun berkata, "Saya tidak akan pernah melupakan kalian. Saya akan kembali dan saya akan menolong kalian." Archie pun membanting kartu yang ada di tangannya dan berkata, "Semua orang yang pernah masuk ke dalam penjara ini berkata hal yang sama. Namun apa yang terjadi, mereka dengan cepat melupakan kami." Ketika Charles keluar dari penjara, ia pun membangun sebuah organisasi yang bernama Prison Fellowship dan berkembang menjadi Prison Fellowship International. 35 tahun kemudian dari kejadian itu, ribuan sukarelawan orang Kristen dari gereja di 113 negara datang mengunjungi penjara, menolong narapidana, menolong keluarga mereka, dan tentunya memberitakan Injil kebenaran kepada mereka. Karena Colson yang telah mendirikan Prison Fellowships Endowment Fund bersama-sama dengan gereja-gereja Kristen, mereka telah menjadi persatuan terbesar untuk menolong narapidana dan juga mantan narapidana beserta keluarga mereka. Ketika Colson mengalami kelepasan, dia tidak berdiam diri, melainkan dia memutuskan untuk melayani Tuhan. Kita telah sampai di kesimpulan kita. Ketika orang Gerasa yang telah dibebaskan itu pergi untuk menceritakan kepada orang-orang di kampungnya tentang kuasa Tuhan, keajaiban dan kasih-Nya yang telah dilakukan kepadanya. Dan juga Charles Colson yang mengalami kebebasan dalam rohaninya. Dia segera memulai untuk melayani orang-orang yang kesulitan, orang-orang yang menderita di dalam penjara. Dia memiliki panggilan dalam dirinya. Dan juga sama seperti Markus, ketika ia diberikan kesempatan kedua oleh Barnabas sebagai penolongnya, ia pun tidak berdiam diri,
melainkan ia memutuskan untuk melayani Tuhan. Dengan cara yang sama, ketika kita mengalami kebebasan yang diberikan Injil kepada kita tidak boleh berdiam diri. Sebaliknya, kita akan pergi untuk mengatakan betapa hebatnya Tuhan dan juga perkara-perkara yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Saya percaya pada malam ini kita semua akan berkata dalam diri kita, kalau kita tidak akan berdiam diri ketika kita mengalami kebebasan. Dan semoga pada malam ini kita mengalami kelepasan dalam diri kita masing-masing, sehingga kita dapat menginjil dan beritakan kepada lebih banyak orang lagi. Ketika kita mengalami kesempatan kedua dan kelepasan, kita tidak akan berdiam diri, melainkan kita akan berkata, Tuhan, saya akan pergi. Lord, I will go, sama seperti tema kita pada malam ini. Inilah firman singkat yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Semoga kita dapat terberkati dengannya dan kita dapat termotivasi untuk melayani Tuhan lagi dan lagi. Terima kasih, Tuhan memberkati kita.